Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Taman Bunga 99. Teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat walafiat ya, selalu bahagia, dipanjangkan rezekinya dimanapun dan dalam keadaan apapun. Teman-teman selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang si cantik Cattleya, bagaimana cara merawatnya agar dia bisa tumbuh subur, rajin berbunga dan rimbun. Teman-teman, anggrek Cattleya memiliki nilai komersil yang sangat tinggi ya di pasaran, baik pasar lokal maupun pasar internasional. Meski harga anggrek Cattleya ini cenderung mahal, tetapi nilai yang dimilikinya jauh lebih mahal ya, sehingga Cattleya selalu menjadi prioritas utama bagi para kolektor dan pecinta tanaman hias anggrek. Karena itu, dimanapun berada, anggrek ini akan selalu diburu ya oleh para kolektor. Anggrek Cattleya ini sesungguhnya relatif mudah dibudayakan ya teman-teman, meski bukan asli tanaman lokal dan didatangkan dari luar negeri. Namun Cattleya mudah untuk beradaptasi dan berkembang di daerah beriklim panas, sedang hingga dingin seperti di negara kita ini ya. Anggrek Cattleya ini tidak membutuhkan perawatan yang rumit ya teman-teman. Hanya penyiraman dan pemupukan dilakukan secara rutin ya. Selain itu, diperlukan juga sirkulasi udara baik untuk mencegah datangnya jamur dan bakteri. Dengan perawatan yang baik, anggrek Cattleya akan sangat rajin berbunga ya tanpa mengenal musim. Rata-rata bunga anggrek akan mekar dan bertahan hingga 1 bulan ya teman-teman. Tetapi pada umumnya anggrek ini hanya mekar dan bertahan 2 minggu saja. Dia cocok ditanam di dalam pot dengan berbagai media tanam ya teman-teman, seperti arang kayu, pecahan genting, moss, pakis, atau campuran seimbang ya antara media arang dengan pakis. Untuk penamaan Cattleya sendiri, dia diberikan pertama kali oleh John Langley ya, seorang botanis Inggris pada tahun 1024. Ini untuk mengenang sahabatnya yang bernama Sir William Catley, orang yang pertama kali sukses membudidayakan jenis anggrek Cattleya ini hingga berbunga ya teman-teman. Sir William Catley sendiri dikenal sebagai botanis Inggris yang gemar mengkoleksi anggrek dari seluruh dunia. Hingga saat ini genus Cattleya sudah memiliki lebih dari 53 spesies ya teman-teman yang tersebar di seluruh dunia. Anggrek Cattleya sendiri merupakan anggrek simpodial yang mudah berkembang biak. Ciri khas utama anggrek Cattleya ini memiliki bunga yang besar ya, sehingga populer dengan nama The Queen of Orchid atau ratunya anggrek. Teman-teman, sebelum saya lanjut membahas sang primadona anggrek Cattleya ini, teman-teman yang belum subscribe segera subscribe ya teman-teman, agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video yang baru.
Kemudian tekan like, komen, dan share sebanyak-banyaknya jika dirasa video saya ini bermanfaat buat teman-teman. Untuk yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga dilimpahkan rezekinya. Amin. Kita lanjut untuk syarat pertumbuhan Cattleya ya teman-teman. Cattleya tidak memerlukan lingkungan yang khusus ya untuk bisa tumbuh subur dan berbunga. Media tanamnya pun juga tidak terlalu rumit. Anggrek Cattleya ini bisa ditanam di pot maupun ditempelkan pada batang pohon ataupun tembok batu bata, karena pada dasarnya Cattleya ini adalah tanaman epifit ya teman-teman. Selain itu, Cattleya tidak membutuhkan porsi sinar matahari penuh ya, dan cukup toleransi dengan keteduhan. Persentase pencahayaan yang dibutuhkan hanya berkisar 20 hingga 30% saja ya teman-teman. Anggrek ini sering disebut dengan Queen of Orchid karena dia memang pantas ya. Anggrek ini disebut ratu, di mana ukuran diameter bunganya saja bisa mencapai 15 cm. Keindahan bunganya ini sangat mempesona ya teman-teman, dengan kombinasi warna-warna yang mencolok. Dia bisa bertahan hidup di daerah panas dan ada yang tahan hidup di daerah dingin. Yang hidup di daerah dingin mempunyai ukuran bunga lebih besar ya teman-teman dari Cattleya yang hidup di daerah panas. Seperti halnya Dendrobium, anggrek Cattleya ini masuk golongan berbatang simpodial ya teman-teman, di mana pertumbuhan ujung-ujung batangnya terbatas dan membentuk rumpun dari tunas-tunas anakan. Cattleya ini mempunyai pola tumbuh horizontal ya teman-teman, seperti tumbuhan merambat. Batang tumbuhnya disebut rhizome. Dia merupakan anggrek simpodial yang pseudobulbnya berbentuk batang dengan tangkai bunga muncul pada ujung batangnya. Anggrek Cattleya ini mempunyai bermacam varian ya teman-teman, yang mempunyai kemampuan berbunga yang berbeda. Ini bisa dilihat dari bentuk daunnya ya. Bila daunnya lebar dan pendek, itu artinya anggrek Cattleya yang rajin berbunga. Dan sebaliknya, bila daunnya sempit dan panjang, menandakan anggrek Cattleya ini malas berbunga ya teman-teman. Untuk memperoleh hasil maksimal dari budidaya anggrek Cattleya ini, harus memperhatikan sinar matahari ya, setidaknya 30-50%. Selebihnya anggrek ini harus diberi naungan, bisa dari pohon yang teduh atau bisa juga diberikan paranet. Anggrek ini akan tumbuh dengan baik ya, dengan kisaran temperatur 15-30 derajat Celcius. Untuk kelembapan 50 hingga 80 derajat. Selain itu, penyiraman dilakukan 2 kali sehari ya teman-teman, pagi jam 7 hingga 9 dan sore jam 3 hingga jam 5 sore. Bila mendung tidak perlu melakukan penyiraman ya teman-teman, untuk menjaga agar medianya tidak terlalu basah. Agar anggrek Cattleya ini cepat berbunga, teman-teman bisa memisahkan rumpun yang terlalu rapat ya, dan berikan pupuk penyubur dan perangsang bunga seminggu sekali bergiliran. Selain itu, penggantian pot bisa dilakukan 1 hingga 2 tahun sekali ya teman-teman.
Tujuannya untuk mengganti media untuk mempertahankan keasaman media. Dia membutuhkan tingkat keasaman normal sekitar 7 ya teman-teman. Dan untuk mencegah hama dan penyakit, teman-teman bisa melakukan penyemprotan insektisida, fungisida, dan bakterisida secara rutin seminggu sekali ya teman-teman. Pemupukan dengan pupuk NPK yang dilarutkan ke dalam air dan disiramkan, atau bisa juga teman-teman menggunakan pupuk organik. Untuk kegagalan para pecinta tanaman hias anggrek Cattleya ini, biasanya dalam pemeliharaan anggrek itu terjadi pembatasan intensitas matahari ya teman-teman, sehingga tanamannya kering walaupun tumbuh hidup tapi tidak mau berbunga. Jadi sinar matahari di sini sangat berpengaruh ya teman-teman untuk pertumbuhan anggrek ini agar rajin berbunga. Nah, itulah tadi teman-teman sekilas tentang anggrek Cattleya, si cantik sang primadona yang mempunyai sebutan Queen of Orchid. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.